Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Saja. Hari ini kita akan cerita tentang apa yang menyebabkan penuaan pada tubuh manusia. Pada tahun 2016, Fakultas Kedokteran Universitas Keio pernah merawat orang Jepang yang berusia 85 hingga 110 tahun. Sebuah survei dilakukan, dan tujuan survei itu terutama untuk mengetahui mengapa orang-orang ini bisa hidup begitu lama. Mereka ingin mempelajari mengapa orang-orang ini menua lebih lambat dari rata-rata orang, sehingga mereka melakukan berbagai tes, seperti tes darah, tes genetik, dan berbagai investigasi. Tingkat peradangan dalam tubuh mereka sangat rendah, dan tidak ada penyakit kronis, sehingga tim peneliti membuat kesimpulan, bahwa jika Anda ingin mengetahui kecepatan penuaan, bisa melalui tingkat peradangan di tubuh Anda. Dan selanjutnya mereka menyimpulkan bahwa Anda ingin hidup panjang dan sehat, Anda harus menekan tingkat peradangan, yaitu, jika tubuh tidak ada peradangan dan tidak ada penyakit kronis, kecepatan penuaan akan melambat dan harapan hidup akan lebih lama. Penelitian Nihon University ini, ada laporan penelitian di Nature, pada tahun 2014. Ini adalah peneliti Inggris dari Institute of Aging and Health di Universitas Newcastle, melakukan percobaan dengan tikus. Mereka menambahkan gen yang memicu peradangan kronis ke tikus ini melalui transkripsi gen. Hal ini membuat tikus tetap meradang, tetapi tidak terlalu serius dan hasilnya tikus ini lebih cepat menua. Selama ada peradangan konstan, tikus kecil ini akan menua dengan cepat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa adanya peradangan kronis menyebabkan tikus menua dengan cepat. Artinya, tidak peduli dengan kondisi gen Anda dan lingkungan hidup Anda, selama Anda memiliki peradangan di tubuh Anda akan menua. Jadi penuaan pada dasarnya adalah penyakit. Misalnya orang ini terlihat jauh lebih muda dari teman-temannya, yang berarti dia dalam keadaan sehat. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa peradangan menyebabkan penuaan? Karena peradangan menghasilkan jenis spesies oksigen reaktif dalam tubuh manusia. Spesies oksigen reaktif ini dapat merusak sel-sel, dan memperbaiki dirinya sendiri, dengan cara mengkloning dirinya sendiri. Pembelahan terus-menerus untuk menghasilkan sel-sel baru, untuk menggantikan sel-sel tua yang rusak dan mati. Berapa kali sel dapat beregenerasi? Ini terkait dengan panjang telomer. Jika selalu ada peradangan, itu perlu terus-menerus memperbaiki sendiri dan berkelanjutan sampai tidak bisa dibelah. Ada referensi tidak langsung untuk ini. Dengan kata lain, peradangan kronis sebenarnya adalah luka yang tidak dapat diperbaiki, dan tubuh kita terus berusaha untuk memperbaikinya. Tapi proses perbaikan ini mempercepat penuaan kita. Oke, jadi apakah itu hanya virus atau cedera yang menyebabkan peradangan? Tidak, kita hidup normal tanpa infeksi, peradangan dalam tubuh tetap terjadi. Studi menemukan penyebab peradangan yang paling mungkin dalam tubuh, ini sebenarnya berasal dari makanan. Ada beberapa makanan yang enak, tapi itu memicu peradangan kronis di tubuh kita menjadi cepat tua. Terutama dua makanan dan dua minuman ini. Selama keduanya dihindari, pada dasarnya tidak ada masalah. Makanan pertama yang disebut adalah makanan ringan. Makanan ini mengandung dua zat yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Yang pertama adalah minyak goreng. Ini minyak yang tidak biasa. Minyak ini digunakan pabrik untuk snack atau makanan ringan. Salah satu keunggulan minyak ini adalah harganya yang sangat murah. Dapat disimpan untuk waktu yang lama tanpa kerusakan. Cukup gunakan wajan minyak untuk menggoreng semua makanan ringan.
Dan yang terbaik adalah minyak ini kualitas tidak akan berubah, tidak peduli bagaimana menggorengnya. Minyak ini memiliki banyak manfaat bagi para pedagang, tapi menjadi masalah besar dengan kesehatan kita. Artinya, minyak ini banyak mengandung asam lemak W6. Asupan asam lemak ini secara berlebihan, akan menyebabkan peradangan kecil di tubuh. Konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan penyakit jantung, gangguan mood, stroke, detak jantung tidak teratur, bahkan kanker. Asam lemak W6 ini tidak hanya ada di snack. Minyak yang biasa kita gunakan untuk memasak juga mengandungnya, karena biaya produksinya sangat rendah. Minyak yang lain yaitu, minyak zaitun yang lebih mahal. Minyak ini mengandung asam lemak W9, dan lebih baik daripada minyak yang tadi. Tapi ada masalah dengan minyak zaitun. Saat dipanaskan, minyak akan rusak dan menjadi buruk untuk kesehatan. Minyak yang terbaik yaitu minyak biji rami. Jenis minyak ini mengandung asam lemak W3. Dapat dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi, dan juga baik untuk kesehatan, tapi harganya terlalu mahal. Yang kedua di makanan ringan yang sangat buruk bagi tubuh kita yaitu gula. Gula ini bukan gula yang kita pakai di rumah. Gula ini disebut sakarin fruktosa tinggi. Jenis gula ini digunakan untuk mengurangi biaya produksi. Ketika gula masuk ke dalam tubuh, ia mengikat protein, dan membentuk zat yang sangat buruk bagi tubuh, yang disebut glikasi. Glikasi tidak hanya menyebabkan kerusakan pada DNA, dan itu akan menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, dan mempercepat penuaan, bahkan membuatmu demensia. Produsen yang ingin membuatnya lebih enak, dan bisa menjual lebih banyak, akan tambahkan beberapa zat untuk merangsang nafsu makan, dan mengurangi rasa kenyang. Membuat Anda berpikir hal ini sangat lezat, terus makan dan merasa tidak cukup. Ini semua termasuk jenis aditif. Membuat Anda berpikir ini enak. Biarkan Anda makan gula industri dan minyak industri ini tanpa henti. Makanan kedua yang memicu peradangan dalam tubuh adalah makanan olahan. Maksudnya makanan olahan seperti acar, keju, bacon, dan makanan kalengan yang bisa tahan lama. Makanan olahan ini setelah memasuki tubuh manusia, akan menyebabkan berbagai macam peradangan, dan mempercepat penuaan manusia. Dua minuman yang memicu peradangan dalam tubuh. Yang pertama adalah jus buah. Masalah utama dengan jus buah adalah gula. Gula dalam sebotol jus sekarang, kira-kira setara dengan puluhan apel. Jika kita makan apel dalam kehidupan, kita tidak akan makan terlalu banyak. Tapi dengan sebotol jus saja sudah setara dengan puluhan apel, jadi asupan gulanya melebihi standar. Minuman kedua adalah alkohol. Jika alkohol masuk ke dalam tubuh, menghancurkan sistem kekebalan tubuh kita. Menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah serta peradangan usus dan hati. Jadi snack, makanan olahan, jus, alkohol, adalah racun dengan rasa yang sangat enak, dan perlahan-lahan membunuh kita. Faktor terpenting kedua yang dapat menyebabkan tubuh kita menua adalah stres. Pusat Informasi Bioteknologi Nasional 2017, ada laporan penelitian bahwa stres tidak hanya membuatmu depresi saja, dapat membuat peradangan jangka panjang di tubuh Anda, dan menyebabkan diabetes, penyakit hati, penyakit jantung, penyakit seperti kanker. Jadi bagaimana Anda bisa mengurangi stres? Sebenarnya ada dua sumber stres. Yang pertama tekanan eksternal, yaitu tekanan dari orang lain atau lingkungan. Yang kedua tekanan internal, yaitu tekanan yang Anda berikan pada diri sendiri. Salah satu cara untuk menghadapi tekanan eksternal, adalah dengan mengubah lingkungan. Jauhi lingkungan ini yang membuat Anda stres.
Tentu saja, terkadang sangat sulit untuk menjauhnya. Sumber-sumber stres ini kebanyakan adalah dari orang tuanya. Dia harus tinggal bersama orang tuanya, sehingga tidak ada cara untuk menjauh dari sumber stres. Jika demikian, Anda hanya memiliki satu cara, yaitu tutup saja telinga. Di sini saya juga berharap semua orang jangan pernah mengatakan apapun ketika Anda memberi tekanan pada orang lain yang membuatnya meradang. Hasil dari penelitian juga menemukan bahwa Anda menekan orang lain, pada saat yang sama juga memberi tekanan pada diri sendiri. Anda pasti pernah mendengar bahwa marah itu buruk untuk hati? Ya, kemarahan adalah salah satu bentuk stres. Jika selalu marah, hati akan meradang, atau menyebabkan beberapa penyakit kardiovaskular lainnya. Jadi solusi untuk tekanan internal? Pada dasarnya hanya pengaturan diri, jangan terlalu memaksakan diri. Hidup adalah maraton yang panjang, bukan hanya 100 meter, jadi jangan berusaha terlalu keras. Oke, selain makanan dan stres yang baru saja kita bicarakan, ada satu hal lagi yang kami lakukan setiap hari. Tetapi jika ini tidak dilakukan dengan baik, dapat membuat tubuh kita menua dengan cepat, yaitu tidur. Pusat Nasional Bioteknologi 2013, ada laporan penelitian bahwa kurang tidur jangka panjang, atau begadang jangka pendek, dapat menyebabkan peningkatan tingkat peradangan dalam tubuh, dan menyebabkan berbagai penyakit. Laporan itu mengatakan bahwa sejak 1960, penelitian manusia tentang tidur dan peradangan telah berlangsung. Entah itu begadang sesekali, atau kurang tidur jangka panjang, akan menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian berbagai reaksi inflamasi akan muncul. Faktanya, kurang tidur jangka panjang, atau kurang tidur jangka pendek, juga berbahaya bagi tubuh. Karena dalam percobaan, jika sepanjang malam tidak tidur, meskipun hanya 1 hari, tubuh kita langsung inflamasi. Namun, penelitian menemukan, tidur terlalu banyak juga dapat memicu peningkatan tingkat peradangan. Penelitian menunjukkan durasi tidur yang optimal, adalah 7-8 jam. Memang ada beberapa orang yang tidak perlu tidur sampai 7 atau 8 jam, tidur sehari 4 jam sudah cukup. Dan ada juga orang yang tidur lebih dari 10 jam sehari. Namun, fenomena ini sangat langka dan tidak begitu umum. Selama Anda tidur kurang dari 7 jam, atau lebih dari 8 jam, kemampuan Anda akan berkurang secara signifikan, dan yang paling terpengaruh adalah kemampuan penalan logis, dan kemampuan bahasa. Sebaliknya, kurang tidur tidak mempengaruhi kemampuan memori jangka pendek. Jadi jika Anda akan ujian matematika pada esok harinya, jangan begadang sehari sebelumnya, Anda perlu tidur 7-8 jam, dengan cara ini Anda akan berada dalam kondisi terbaik untuk ujian. Apabila untuk sejarah ujian atau ujian yang perlu menghafal, tidak apa-apa untuk begadang malam sebelumnya untuk mengingat hafalan, karena hari berikutnya tidak akan terpengaruh pada memori jangka pendek. Kemudian penelitian ini juga menemukan bahwa, Anda kurang tidur dalam jangka panjang, jika mempunyai 1 malam cukup tidur, kemampuan Anda akan meningkat. Jadi siswa mempersiapkan ujian, atau seorang pekerja kantoran yang bersiap untuk menghadiri beberapa pertemuan penting. Sebelum ujian atau sebelum pertemuan besar, pastikan Anda cukup tidur. Bahkan jika Anda kurang tidur, tapi selama kamu tidur nyenyak di malam sebelumnya, pada hari berikutnya akan menjadi luar biasa. Dan ini juga berlaku untuk cinta. Jika Anda tidur nyenyak sehari sebelumnya, daya tarik orang akan 30% lebih tinggi, dengan orang yang kurang tidur. Pada akhirnya, 30% lebih banyak wanita menunjukkan kesan yang baik padanya.
Kemudian dalam penelitian ini juga ditemukan fenomena yang sangat menakutkan. Jika Anda hanya tidur selama 4 jam dalam jangka panjang, otak akan menua dengan cepat dalam 10 tahun. Semua orang tahu bahwa sel-sel otak tidak dapat diregenerasi. Tentu saja ia memiliki mekanisme regenerasi, tapi tidak sama dengan regenerasi tubuh. Kecepatan regenerasi juga relatif lambat. Jadi, Anda kurang tidur jangka panjang, sel otak akan cepat mati. Artinya jika Anda kurang tidur selama 10 tahun, fungsi otak dan kemampuan Anda akan sangat berkurang dalam semua aspek. Jadi tidur dalam jangka pendek sebenarnya sangat jarang terjadi, kecuali genetik. Artinya, jika seluruh keluarga Anda memiliki waktu tidur yang pendek, kemungkinan Anda memiliki gen tersebut. Tapi seluruh keluarga hanya Anda satu-satunya yang waktu tidur pendek, mungkin itu penyakit. Sebenarnya ada obatnya, yaitu tidur siang. Jika Anda hanya ingin menjernihkan pikiran, waktu tidur siang tidak boleh lebih dari 30 menit. Jika Anda ingin mengejar waktu tidur, dan Anda hanya tidur 4 jam sehari sebelumnya, Anda ingin mengejar waktu tidur keesokan harinya, waktu tidur siang tidak boleh melebihi 90 menit, jika melebihi itu, otak akan menerima pukulan serius lagi, dan menua dengan cepat. Akhirnya dalam penelitian ini, penemuan lain yang sangat subversif, yaitu 7-8 jam tidur yang optimal, tanpa memandang usia. Kita dulu berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, waktu tidur semakin pendek. Seperti beberapa pria tua dan wanita tua, tidur hanya 3-4 jam sehari, padahal itu tanda penuaan. Jika Anda menderita insomnia untuk waktu yang lama, dan Anda tidak bisa tidur selama ini, salah satu caranya adalah berolahraga lebih banyak di siang hari, untuk membuat diri Anda lelah, dan cobalah untuk tidur selama 7 hingga 8 jam, jika tidak, tubuh Anda akan menua dengan cepat. Oke, sebelum akhiri video kali ini, saya akan memperkenalkan beberapa makanan kepada Anda, dan makanan ini dapat meningkatkan bahkan menghambat tingkat peradangan dalam tubuh. Yaitu, makanan yang banyak mengandung serat makanan. Seperti seledri, okra, brokoli, bayam, wortel, alpukat, jambu biji, blueberry, kiwi, apel, jeruk, jamur dan rumput laut. Selain makanan yang mengandung serat makanan, ada juga beberapa makanan yang secara langsung dapat menghambat terjadinya peradangan. Seperti ceri, stroberi, tomat, kacang-kacangan, biji-bijian, salmon, sarden, tuna, dan lain-lain. Demikian video hari ini, terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.